Di hari pernikahanku, ibu mertua dan keluarganya menghinaku di depan 530 tamu undangan. Ibu mertua berteriak, "Makhluk dekil macam ini yang mau kamu jadikan istri? Wanita ini cuma benalu miskin yang menempel pada anakku dan keluarga kami." Mendengar itu, seluruh keluarga dari calon suamiku tertawa puas. Tapi ketika seorang pria muncul ke atas panggung, keluarga suami dan para tamu seketika terdiam. Saat itulah mereka baru saja mengetahui siapa aku sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam ruang rias pengantin itu terasa begitu dingin dan mencekam, padahal seharusnya ruangan itu dipenuhi oleh gelak tawa dan kebahagiaan. Alia duduk terpaku di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya sudah dirias, namun matanya tidak memancarkan binar kebahagiaan seorang mempelai wanita. Ia mengenakan gaun pengantin yang sangat sederhana, tanpa payet berkilauan atau ekor yang menjuntai panjang menyapu lantai. Gaun itu adalah pilihan Alia sendiri, sebuah simbol kesederhanaan yang selama ini ia pegang teguh. Namun, bagi keluarga calon suaminya, kesederhanaan itu adalah sebuah penghinaan. Pintu ruang rias terbuka dengan kasar, membentur dinding dan membuat Alia tersentak kaget. Dari balik pintu, muncul sosok Ibu Sukma, ibu dari Ardi, calon suaminya. Wanita parubaya itu melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, diikuti oleh Dinta, adik perempuan Ardi, dan Hani, kerabat jauh mereka yang selalu menatap Alia dengan pandangan merendahkan. Alia buru-buru berdiri untuk menyambut mertuanya, mencoba tersenyum sopan meski hatinya berdebar tidak nyaman. Namun, senyum itu tidak dibalas. Ibu Sukma justru menatap Alia dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ibu Sukma mendengus kasar sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Ia berjalan mengelilingi Alia seperti seorang pembeli yang sedang memeriksa barang dagangan cacat di pasar loak. Mulutnya kemudian mengeluarkan kata-kata yang tajam setajam silet. Ia bertanya dengan nada tinggi apakah Alia benar-benar akan memakai kain lap dapur itu untuk berdiri di pelaminan bersanding dengan anaknya. Ia menyebut gaun Alia sebagai sampah yang memalukan keluarga besar Kusuma yang terhormat. Menurutnya, tamu-tamu undangan mereka adalah orang-orang penting, dan penampilan Alia akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan. Alia mencoba membela diri dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa gaun itu sopan dan nyaman. Lagi pula mereka sudah sepakat untuk tidak menghamburkan uang demi hal-hal yang hanya dipakai sekali. Namun, pembelaan itu justru memancing amarah Dinta. Adik iparnya itu maju selangkah dan mencengkeram lengan Alia. Dinta berkata bahwa Alia hanya beralasan karena memang dasar orang miskin yang tidak punya selera. Dinta menuduh Alia pelit dan kampungan, tidak tahu cara menghargai estetika orang kaya. Dinta bahkan berani menarik ujung gaun Alia dengan kasar untuk menunjukkan betapa buruknya kualitas kain itu menurut standarnya. Kejadian selanjutnya berlangsung sangat cepat. Dinta sengaja menginjak ujung gaun Alia dengan sepatu hak tingginya yang runcing, lalu menyentakkan kain itu dengan keras. Terdengar bunyi kain robek yang menyayat hati. Alia terpekik kaget dan mundur selangkah, melihat bagian bawah gaunnya kini sobek cukup lebar, memperlihatkan lapisan kain dalam yang kusam. Bukannya meminta maaf, Dinta dan Hani justru tertawa terkekeh-kekeh. Mereka terlihat sangat puas melihat Alia yang tampak menyedihkan dengan gaun rusak. Ibu Sukma sama sekali tidak memarahi putrinya. Ia justru tersenyum sinis dan berkata bahwa insiden itu tidak ada bedanya. Karena baik utuh maupun robek, gaun itu tetap terlihat jelek dan murahan. Ia mengatakan bahwa Alia memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu karena tidak tahu diri. Ibu Sukma kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Alia, berbisik dengan nada mengancam bahwa setelah pesta ini selesai, Alia harus sadar diri akan posisinya di rumah itu. Alia hanyalah penumpang yang beruntung dipungut oleh anaknya, Ardi. Alia menahan air matanya sekuat tenaga. Ia tidak ingin menangis di depan mereka dan memberikan kepuasan lebih bagi keluarga itu. Ia hanya menunduk, meremas jemarinya sendiri. Saat itulah Ardi masuk ke dalam ruangan. Alia mengangkat wajahnya, berharap calon suaminya akan membela atau setidaknya menanyakan keadaannya. Namun, harapan itu musnah seketika. Ardi hanya melirik sekilas ke arah gaun yang robek, lalu menghela napas panjang seolah-olah Alia adalah beban baginya. Ardi berkata dengan nada kesal kenapa Alia ceroboh sekali dan selalu membuat masalah. Ia tidak bertanya siapa yang merobeknya, ia langsung menyalahkan Alia. Ardi kemudian sibuk merapikan jas mahalnya di depan cermin, mengabaikan Alia yang sedang berjuang menyatukan kembali kain gaunnya dengan peniti kecil yang ia temukan di meja rias. Ardi berkata bahwa ibunya benar,
Seharusnya Alia menurut saja ketika disuruh menyewa gaun desainer mahal, bukannya sok hemat yang akhirnya memalukan. Padahal, Alia tahu persis uang untuk menyewa gaun mahal itu tidak ada, karena semua tabungan Alia sudah diambil alih oleh Ardi dengan alasan untuk biaya gedung dan catering. Setelah puas menghina, Ibu Sukma mengajak Dinta dan Hani keluar ruangan, meninggalkan Alia sendirian bersama Ardi yang masih sibuk dengan dirinya sendiri. Sebelum keluar, Hani sempat menoleh dan memberikan tatapan penuh kemenangan, seolah berkata bahwa Ardi lebih pantas bersamanya. Ketika pintu tertutup, Alia menarik napas dalam-dalam. Ia mengambil ponsel bututnya dari dalam tas kecil. Ada sebuah pesan masuk yang membuat tatapan matanya berubah, dari yang tadinya sendu menjadi dingin dan tajam. Pesan itu berasal dari seseorang yang ia panggil Tuan Surya. Pesan itu singkat, menanyakan apakah instruksi masih sama dan mengabarkan bahwa helikopter sudah siap di lokasi pendaratan darurat. Alia mengetik balasan dengan cepat. Ia meminta Tuan Surya menunggu aba-abanya. Alia menyimpan kembali ponselnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, lalu memperbaiki letak penitinya. Hari ini, ia akan melihat sejauh mana keluarga ini akan merendahkannya sebelum ia menjatuhkan hukuman yang pantas. Resepsi pernikahan digelar di sebuah gedung pertemuan termewah di kota itu. Lampu gantung kristal berukuran raksasa menghiasi langit-langit, memendarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar ditata dengan sangat elegan, dilapisi taplak sutra dan dihiasi bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari luar negeri. Semua kemewahan ini sebenarnya dibayar menggunakan uang pribadi Alia, yang selama ini ia transfer ke rekening Ardi dengan dalih tabungan bersama. Namun, malam itu, keluarga Kusuma berlagak seolah merekalah pemilik hajatan besar ini, membusungkan dada menyambut para tamu dengan penuh kebanggaan semu. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan memenuhi ruangan. Mereka adalah rekan-rekan sosialita Ibu Sukma, kolega bisnis yang ingin dijilat oleh Ardi, dan teman-teman Dinta yang sama-sama bergaya hidup hedonis. Tidak ada satupun keluarga Alia yang terlihat. Ibu Sukma melarang keras Alia mengundang kerabatnya dengan alasan gedung sudah penuh, dan keluarga Alia yang berasal dari desa, hanya akan membuat pemandangan menjadi kotor. Alia, yang berdiri di pelaminan di samping Ardi, hanya bisa tersenyum kaku menyalami tamu-tamu asing yang tidak ia kenal itu. Bisik-bisik mulai terdengar ketika para tamu memperhatikan penampilan Alia. Gaun sederhananya yang kini memiliki bekas jahitan peniti terlihat sangat kontras dengan kemewahan dekorasi gedung. Beberapa tamu wanita yang mengenakan perhiasan berlian tebal menatap Alia dengan pandangan meremehkan, lalu berbisik kepada teman di sebelahnya sambil menutup mulut dengan kipas tangan. Alia bisa mendengar samar-samar kata-kata seperti jomplang, tidak serasi, dan kasihan si Ardi. Ardi, yang berdiri di sebelahnya, menyadari bisikan-bisik itu. Bukannya menggenggam tangan istrinya untuk memberi kekuatan, ia justru menggeser tubuhnya sedikit menjauh, seolah tidak ingin tertular aura kemiskinan yang dipancarkan Alia. Keadaan semakin memanas ketika Pak Samsul datang. Ia adalah seorang pejabat daerah yang dikenal korup, dan merupakan kenalan dekat Ibu Sukma. Pria berperut buncit itu naik ke pelaminan dengan langkah angkuh. Ia menyalami Ardi dengan hangat, menepuk bahunya keras-keras sambil memuji pesta yang luar biasa. Namun, ketika giliran menyalami Alia, Pak Samsul hanya menyentuh ujung jari Alia sekilas lalu segera menarik tangannya kembali seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Pak Samsul tertawa keras, sambil memegang gelas kristal berisi minuman segar yang diambilnya dari pelayan. Ia berkata dengan suara lantang yang bisa didengar oleh banyak orang di sekitar pelaminan. Ia bertanya kepada Ardi di mana ia menemukan istri sepolos ini. Pak Samsul menyindir bahwa Alia terlihat seperti pelayan yang salah kostum daripada seorang ratu sehari. Ia juga menambahkan komentar pedas tentang cara Alia berdiri yang menurutnya kaku dan tidak luwes seperti wanita-wanita kelas atas yang biasa ia temui. Ardi, demi menjaga hati pejabat itu, ikut tertawa canggung. Ia mengangguk setuju dan berkata bahwa ia akan mendidik istrinya nanti agar lebih luwes dan tidak memalukan. Hati Alia terasa seperti disayat sembilu mendengar suaminya sendiri ikut menertawakan penghinaan itu. Ia menatap Ardi, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada, tapi yang ia temukan hanyalah kepengecutan. Tak lama kemudian, Hani naik ke pelaminan untuk memberikan selamat. Wanita itu mengenakan gaun malam yang jauh lebih mewah dan berkilauan daripada gaun pengantin Alia. Hani memeluk Ardi dengan sangat erat dan lama, jauh melebihi batas kewajaran antara teman atau kerabat. Ia bahkan sempat membisikkan sesuatu di telinga Ardi yang membuat wajah Ardi memerah. Ketika berhadapan dengan Alia, Hani tidak menyalaminya. Ia hanya melakukan gerakan cipika-cipiki di udara, tanpa menyentuh pipi Alia. Hani berbisik dengan nada licik tepat di telinga Alia. Ia berkata bahwa Alia seharusnya sadar diri, tempat ini bukan levelnya. Hani menambahkan bahwa Ardi menikahinya hanya karena kasihan dan desakan umur,
bukan karena cinta. Setelah mengatakan itu, Hani mundur dan tersenyum manis ke arah fotografer. Berpose seolah ia adalah sahabat terbaik sang pengantin, padahal hatinya penuh racun. Ibu Sukma memantau semuanya dari meja bundar paling depan. Ia tampak sangat menikmati momen ketika menantunya dipermalukan. Ia sibuk bercerita kepada teman-temannya bahwa ia sebenarnya tidak merestui pernikahan ini, tapi anaknya terlalu baik hati ingin menolong gadis miskin itu. Teman-temannya mengangguk-angguk prihatin, memuji kebaikan hati keluarga Kusuma yang mau menampung orang susah. Narasi bahwa Alia adalah upik abu, yang tidak tahu diuntung semakin menyebar di antara para tamu undangan. Alia berdiri tegak, meski kakinya terasa lemas. Ia mengamati satu persatu wajah orang-orang di ruangan itu. Wajah sombong Ibu Sukma, wajah licik Dinta dan Hani, wajah pengecut Ardi, dan wajah-wajah munafik para tamu undangan. Ia merekam semuanya dalam ingatannya. Ia menyadari bahwa ujian yang ia berikan kepada Ardi selama 2 tahun pacaran telah gagal total. Ardi tidak lulus. Pria itu bukan mencintainya apa adanya, melainkan hanya memanfaatkan kenaifannya. MC kemudian naik ke atas panggung dan meminta perhatian seluruh hadirin. Sesi sambutan dari perwakilan keluarga akan segera dimulai. Alia melihat Ibu Sukma berdiri dengan semangat berapi-api. Wanita itu berjalan menuju panggung utama, merebut mikrofon dari tangan MC dengan kasar. Wajahnya menyiratkan bahwa ia sudah tidak sabar untuk melancarkan serangan terakhirnya di depan umum. Alia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia meraba saku tersembunyi di balik gaunnya, memastikan ponselnya ada di sana. Waktunya hampir tiba. Sandiwara ini harus segera diakhiri, dan ia yang akan menurunkan tirainya dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Alia menatap lurus ke depan, matanya kini tidak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan ketenangan yang mematikan seperti permukaan laut sebelum badai besar menerjang. Lampu sorot utama kini terarah sepenuhnya ke panggung pelaminan, membuat suasana di sekitarnya menjadi remang-remang. Ibu Sukma berdiri di sana, menggenggam mikrofon dengan erat seolah benda itu adalah tongkat kekuasaan. Wajahnya berseri-seri, namun di balik senyuman itu tersimpan rencana jahat yang sudah ia susun rapi. Ia membatalkan sesi pemotongan kue pengantin yang seharusnya menjadi momen romantis. Ia memberikan isyarat tangan kepada petugas tata suara untuk membesarkan volume pengeras suara. Semua tamu undangan, berjumlah sekitar 530 orang, menghentikan aktivitas makan dan minum mereka. Hening menyelimuti ruangan besar itu, semua mata tertuju pada sosok Ibu Sukma yang tampak sangat percaya diri. Ibu Sukma memulai pidatonya dengan nada yang terdengar manis, memuji betapa megahnya pesta malam itu. Ia membanggakan dekorasi bunga impor, catering kelas 1, dan gedung mewah yang mereka tempati. Ia menyebutkan bahwa semua ini adalah standar yang pantas bagi keluarga besar Kusuma yang terhormat. Namun, nada bicaranya perlahan berubah menjadi sinis ketika ia mulai membahas tentang menantunya. Ia menunjuk ke arah Alia yang berdiri kaku di samping Ardi. Dengan suara yang sengaja dibuat dramatis, Ibu Sukma mulai menceritakan asal-usul Alia yang menurutnya sangat menyedihkan. Ia mengarang cerita bahwa Alia adalah gadis desa yang tidak punya apa-apa, yang datang ke kota mengadu nasib dan menjebak anaknya dengan wajah lugu. Suasana ruangan mulai terasa tidak nyaman bagi sebagian orang yang masih memiliki hati nurani, namun mayoritas tamu yang merupakan teman-teman sosialita Ibu Sukma justru mulai terkikik geli. Mereka menikmati drama ini sebagai hiburan. Melihat respon positif dari teman-temannya, Ibu Sukma semakin menjadi-jadi. Ia berjalan mendekati Alia, menatap menantunya itu dengan tatapan merendahkan, lalu kembali menghadap para tamu. Tiba-tiba, suaranya menggelegar memenuhi seluruh penjuru gedung. Ia berteriak lantang sambil menunjuk wajah Alia, bertanya kepada semua orang apakah wanita seperti ini pantas menjadi bagian dari keluarga Kusuma. Ia berteriak, "Itu calon istrimu, Ardi, wanita miskin kampungan tak selevel dengan kita." Kalimat itu menggema, memantul di dinding-dinding gedung mewah itu, menusuk langsung ke jantung harga diri Alia. Seketika, tawa meledak dari meja bundar tempat Dinta dan Hani duduk. Mereka tertawa terbahak-bahak tanpa rasa malu, diikuti oleh keluarga besar Kusuma lainnya. Para tamu undangan pun ikut tertawa, seolah penghinaan terhadap kemiskinan seseorang adalah lelucon paling lucu malam itu. Ardi, yang berdiri tepat di samping Alia, tidak melakukan apapun. Ia hanya menunduk. Wajahnya memerah bukan karena marah ibunya menghina istrinya, melainkan karena malu memiliki istri yang dianggap kampungan. Ardi mundur satu langkah lagi, menciptakan jarak fisik yang semakin lebar antara dirinya dan Alia, seakan ia tidak ingin diasosiasikan dengan objek penderitaan itu. Belum puas dengan kata-kata, Ibu Sukma merogoh tas tangannya yang berharga puluhan juta.
Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang terlihat kumal dan menggembung. Ia berjalan mendekati Alia, lalu dengan gerakan yang sangat kasar, ia melemparkan amplop itu tepat ke wajah Alia. Amplop itu tidak tertutup rapat, sehingga isinya berhamburan keluar saat menghantam dada Alia dan jatuh ke lantai. Bunyi gemerincing logam terdengar nyaring saat koin-koin recehan dan beberapa lembar uang kertas lusuh berserakan di atas karpet merah panggung. Ibu Sukma tersenyum puas melihat Alia diperlakukan seperti pengemis. Ia berkata dengan nada mengejek bahwa uang itu adalah sumbangan dari keluarga Kusuma untuk ongkos Alia pulang ke kampung halamannya, karena setelah malam ini, tidak ada tempat bagi wanita miskin di rumah gedongan mereka. Alia mematung. Koin-koin itu berserakan di sekitar kakinya, berkilauan tertimpa cahaya lampu sorot. Hatinya hancur melihat Ardi yang masih saja diam membisu. Suaminya itu bahkan tidak berani menatap matanya. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu dalam diri Alia bangkit. Rasa sedih yang tadinya mendominasi, kini berganti menjadi amarah yang dingin dan terkontrol. Air matanya yang tadi sempat menggenang, kini kering seketika. Alia menunduk perlahan, bukan untuk memungut uang itu, melainkan untuk mengambil mikrofon yang diletakkan Ibu Sukma di meja kecil dekat kursi pelaminan. Gerakan Alia yang tenang membuat tawa para tamu perlahan mereda. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh pengantin wanita yang sudah dipermalukan habis-habisan itu. Apakah dia akan menangis histeris? Apakah dia akan lari keluar gedung? Alia menegakkan tubuhnya. Ia berdiri dengan postur yang jauh lebih anggun dan berwibawa daripada sebelumnya. Ia menatap Ibu Sukma, lalu menatap Ardi, dan akhirnya menyapu pandangannya ke seluruh 530 tamu undangan yang hadir. Tatapannya begitu tajam dan mengintimidasi, membuat beberapa orang yang bertatapan dengannya merasa merinding dan menundukkan kepala. Alia mengangkat mikrofon ke bibirnya. Suaranya terdengar jernih, tenang, namun penuh penekanan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia bertanya dengan datar, "Baiklah, pertunjukan badutnya sudah selesai?" Pertanyaan Alia yang menyebut tingkah laku Ibu Sukma sebagai pertunjukan badut, membuat seluruh ruangan tersentak kaget. Keheningan yang terjadi begitu mencekam, seolah-olah pasokan oksigen di dalam gedung itu tiba-tiba menipis. Ibu Sukma yang tadinya merasa di atas angin, kini wajahnya memerah karena marah. Ia tidak menyangka menantu yang selama ini ia anggap bisu dan penurut berani membalas ucapannya di depan umum. Ibu Sukma baru saja hendak membuka mulutnya untuk memaki Alia kembali, ketika tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah pintu utama gedung. Pintu ganda yang besar dan berat itu terbuka lebar dengan paksa. Cahaya dari luar menyeruak masuk, menciptakan siluet sekelompok orang yang berdiri tegap di ambang pintu. Suara langkah kaki yang berat dan serempak menggema di lantai marmer, memecah keheningan pesta. Masuklah sepasukan pria berbadan tegap mengenakan setelan jas hitam rapi, lengkap dengan alat komunikasi di telinga mereka. Mereka bukan tamu undangan, dan jelas bukan petugas keamanan gedung biasa. Aura mereka begitu mengancam dan profesional. Para tamu undangan yang duduk di dekat pintu masuk sontak bergeser ketakutan, memberikan jalan bagi rombongan itu untuk lewat. Para pengawal itu membelah kerumunan tamu seperti Musa membelah lautan. Di tengah-tengah barisan pengawal itu, berjalan seorang pria parubaya dengan langkah yang penuh wibawa dan karisma. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu tua yang terlihat sangat mahal, dengan potongan rambut yang rapi dan kacamata berbingkai emas. Wajahnya tidak asing bagi siapapun yang berkecimpung di dunia bisnis. Dia adalah Tuan Surya Hermawan, sosok legendaris yang dikenal sebagai CEO pelaksana dari Hermawan Group, konglomerasi bisnis terbesar yang menguasai berbagai sektor mulai dari properti, pertambangan, hingga teknologi di negara itu. Kehadirannya memancarkan aura kekuasaan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa kerdil. Ibu Sukma yang melihat kedatangan Tuan Surya, seketika melupakan amarahnya pada Alia. Matanya berbinar-binar penuh ketamakan. Ia mengenali sosok itu dari majalah bisnis dan berita televisi. Dalam pikiran sempitnya yang penuh delusi, Ibu Sukma mengira bahwa Tuan Surya datang untuk memberikan selamat kepada Ardi, atau mungkin tertarik berbisnis dengan keluarga Kusuma, karena mendengar betapa megahnya pesta pernikahan ini. Dengan wajah yang diubah manis secepat kilat, Ibu Sukma menuruni panggung pelaminan dan berlari kecil menyambut kedatangan Tuan Surya. Ibu Sukma merentangkan tangannya seolah ingin menyambut sahabat lama. Ia berteriak dengan nada menjilat yang membuat mual, mengatakan betapa besar kehormatan bagi keluarganya, karena Tuan Surya bersedia hadir di pernikahan putranya. Ia bahkan sudah menyiapkan kalimat basa-basi untuk memperkenalkan Ardi kepada orang terpenting itu. Namun, kejadian selanjutnya membuat rahang semua orang ternganga. Tuan Surya sama sekali tidak melambatkan langkahnya. Ia bahkan tidak menoleh sedikitpun ke arah Ibu Sukma yang berdiri menghalangi jalannya. Salah satu pengawal Tuan Surya dengan sigap namun sopan menyingkirkan Ibu Sukma ke samping,
memintanya untuk tidak menghalangi jalan. Ibu Sukma terdorong mundur, wajahnya pucat pasi karena diabaikan begitu saja di depan ratusan tamunya. Tuan Surya terus berjalan lurus dengan tatapan tajam yang terkunci ke satu arah, panggung pelaminan. Ardi yang melihat sosok besar itu mendekat, gemetar ketakutan. Ia bingung dan merasa kecil. Ia berpikir mungkin ia telah melakukan kesalahan fatal dalam pekerjaannya di kantor cabang, sehingga pimpinan tertinggi perusahaan induk datang melabraknya. Ardi mundur, bersembunyi di balik punggung Alia, lagi-lagi menunjukkan sifat pengecutnya. Namun, Tuan Surya tidak berhenti di depan Ardi. Ia berhenti tepat di hadapan Alia yang masih berdiri tenang dengan gaun robeknya. Seluruh ruangan menahan napas. Apa yang akan dilakukan orang terkaya itu kepada si gadis miskin? Apakah dia akan mengusirnya karena merusak pemandangan? Detik demi detik berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, Tuan Surya melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi logika keluarga Kusuma. Pria yang disegani oleh para menteri dan jenderal itu, membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan Alia. Ia melakukan bau 90 derajat, sebuah tanda penghormatan tertinggi yang hanya diberikan seorang bawahan kepada atasan mutlaknya. Keheningan pecah oleh suara tarikan napas kaget dari para tamu. Pak Samsul, pejabat korup yang tadi menghina Alia, sampai menjatuhkan gelas minumannya hingga pecah berkeping-keping. Mata Ibu Sukma melotot seakan ingin keluar dari rongganya. Dinta dan Hani ternganga tak percaya. Dalam posisi masih membungkuk, suara Tuan Surya terdengar jelas melalui mikrofon yang masih dipegang Alia. Suaranya penuh rasa hormat dan penyesalan yang mendalam. Ia berkata, "Maaf saya terlambat datang, Nona Alia Hermawan. Seluruh direksi sudah menunggu instruksi Anda. Helikopter sudah siap di atap gedung." Nama belakang itu, Hermawan. Satu kata itu meledak lebih dahsyat daripada bom di telinga keluarga Kusuma. Alia bukan Alia putri si gadis desa. Dia menyandang nama keluarga pemilik imperium bisnis, tempat mereka semua menggantungkan hidup. Alia menatap Tuan Surya, lalu mengangguk pelan, memberikan izin pria itu untuk tegak kembali. Alia kemudian menoleh ke arah Ardi yang kini wajahnya sepucat mayat. Alia tersenyum, namun senyum itu bukan lagi senyum istri yang penurut, melainkan senyum seorang penguasa yang siap menjatuhkan vonis mati. Nama belakang Hermawan yang diucapkan oleh Tuan Surya menggantung di udara seperti guntur yang baru saja meledak, meninggalkan getaran hebat yang meruntuhkan logika semua orang di ruangan itu. Seluruh tamu undangan terpaku di tempat mereka berdiri. Otak mereka bekerja keras mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Hermawan bukan sekadar nama biasa di negeri ini. Itu adalah nama yang identik dengan kekuasaan mutlak, kekayaan tanpa batas, dan pengaruh yang mengakar di setiap sendi perekonomian negara. Menyandingkan nama agung itu dengan sosok Alia, wanita bergaun robek yang baru saja mereka hina, terasa seperti sebuah kesalahan fatal yang tidak masuk akal. Namun, sikap tunduk Tuan Surya, pria yang biasanya mendongak angkuh di hadapan para menteri, adalah bukti yang tidak terbantahkan. Ardi adalah orang pertama yang mencoba menyangkal kenyataan pahit itu. Dengan bibir gemetar dan wajah yang memucat, ia memaksakan tawa sumbang yang terdengar menyedihkan. Ia melangkah maju, mencoba menepuk bahu Tuan Surya seolah mereka adalah teman akrab. Namun segera ditepis kasar oleh pengawal pribadi Tuan Surya. Ardi berseru dengan suara parau bahwa ini pasti salah paham atau lelucon konyol. Ia berteriak kepada para tamu bahwa istrinya hanyalah Alia Putri, gadis yatim piatu dari desa yang tidak punya apa-apa selain hutang budi pada keluarganya. Ia menuduh Tuan Surya salah mengenali orang. Ardi berusaha meyakinkan dirinya sendiri, bahwa tidak mungkin wanita yang selama ini ia suruh-suruh mencuci piring dan ia bentak sesuka hati, adalah atasan dari bosnya sendiri. Tuan Surya menegakkan tubuhnya kembali, lalu menatap Ardi dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Tanpa perlu berteriak, suara baritonnya yang tenang mampu membungkam racauan Ardi. Tuan Surya menjelaskan dengan artikulasi yang jelas agar semua orang mendengar, bahwa Alia Putri hanyalah nama samaran. Identitas asli wanita yang berdiri di pelaminan itu adalah Alia Hermawan, cucu tunggal dari mendiang pendiri Hermawan Group dan pemegang saham mayoritas mutlak perusahaan saat ini. Tuan Surya menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pelaksana yang menjalankan perintah Alia. Selama ini, Alia memilih hidup dalam bayang-bayang dan kesederhanaan atas wasiat kakeknya untuk menghindari intrik bisnis yang kejam, dan untuk menemukan pasangan hidup yang tulus mencintainya tanpa memandang harta. Mendengar penjelasan itu, lutut Ibu Sukma seketika lemas. Tubuhnya limbung dan ia harus berpegangan pada pinggiran meja catering, agar tidak jatuh pingsan. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini berubah seputih kertas. Ingatannya berputar cepat, memutar ulang semua caci maki dan penghinaan yang pernah ia lontarkan kepada Alia selama 2 tahun terakhir. Ia teringat bagaimana ia pernah menyuruh Alia memijat kakinya, bagaimana ia melempar makanan ke muka Alia karena dianggap kurang asin,
Dan yang paling parah, kejadian hari ini. Ia baru saja mempermalukan pemilik separuh kota ini di depan umum. Rasa takut yang amat sangat mulai merayapi tulang punggungnya, menggantikan kesombongan yang selama ini menjadi topengnya. Alia melangkah maju satu langkah, mendekati tepi panggung. Ia menatap mertuanya yang kini terlihat seperti tikus basah yang ketakutan. Alia berbicara melalui mikrofon, suaranya tenang namun setiap kalimatnya adalah tamparan keras bagi keluarga Kusuma. Ia bertanya kepada Ibu Sukma, apakah ia ingat gedung megah tempat mereka berpesta saat ini. Alia mengungkapkan bahwa gedung pencakar langit ini adalah salah satu aset properti pribadi miliknya yang ia beli 3 tahun lalu sebagai investasi iseng. Ia juga menunjuk para pelayan catering yang berdiri mematung. Alia memberitahu bahwa perusahaan catering bintang 5 yang menyajikan makanan malam ini adalah anak perusahaan yang ia akuisisi bulan lalu. Jadi, secara teknis, Ibu Sukma dan seluruh keluarganya sedang menumpang makan dan berpesta di rumah Alia, menggunakan fasilitas Alia, namun berlagak seolah mereka adalah tuan rumah yang dermawan. Fakta-fakta itu menghantam Ardi bertubi-tubi. Ia menatap Alia dengan pandangan nanar. Alia kemudian beralih menatap suaminya itu. Ia mengungkit masalah tabungan masa depan yang selama ini Ardi banggakan. Alia bertanya dengan nada sinis, dari mana Ardi berpikir uang sebanyak itu berasal. Gaji Ardi sebagai manajer level menengah di kantor cabang tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup mewah ibunya dan pesta pernikahan semegah ini. Alia membuka kartu bahwa setiap bulan, ia mentransfer uang puluhan juta ke rekening khusus yang Ardi pegang, dengan dalih itu adalah hasil kerja kerasnya menabung dari gaji buruh pabrik. Alia sengaja melakukan itu untuk melihat apakah Ardi akan jujur menggunakannya untuk masa depan mereka. Kenyataannya, Ardi justru menggunakan uang Alia untuk membelikan tas bermerek bagi ibunya, membelikan perhiasan untuk Dinta, dan membayar uang muka mobil baru. Alia tersenyum miris. Ia berkata bahwa ia sudah tahu semua aliran dana itu. Saat itu juga, Alia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layar yang menampilkan aplikasi perbankan. Di hadapan Ardi, ia menekan tombol blokir rekening dan pembekuan aset. Alia berkata bahwa mulai detik ini, akses Ardi ke sumber dana yang selama ini ia nikmati telah diputus total. Ardi yang panik segera mengecek ponselnya sendiri. Benar saja, notifikasi dari bank masuk beruntun, menyatakan kartu kreditnya ditolak dan rekeningnya dibekukan. Wajah Ardi berubah menjadi ekspresi keputusasaan murni. Ia baru sadar bahwa selama ini ia hidup bagaikan parasit yang menggerogoti inang yang jauh lebih kuat darinya. Para tamu undangan yang mendengar pengakuan Alia mulai berbisik riuh. Sikap mereka berubah 180 derajat. Mereka yang tadi mencemooh kini memandang Alia dengan tatapan kagum bercampur takut. Mereka mulai menjauh dari Ibu Sukma dan Dinta, tidak ingin dianggap bersekutu dengan keluarga penipu itu. Pak Samsul, pejabat yang tadi sombong, kini berusaha menyelinap pergi ke arah pintu keluar, namun langkahnya terhenti karena pintu telah dijaga ketat oleh pengawal Alia. Tidak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan ruangan itu sebelum Alia selesai dengan urusannya. Panggung pernikahan itu kini telah berubah menjadi ruang sidang pengadilan, dan Alia adalah hakim tunggalnya. Suasana di dalam gedung semakin memanas, bukan karena pesta, melainkan karena ketegangan yang memuncak. Ardi yang merasa dunianya runtuh mencoba melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan diri. Ia tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di depan Alia, mencengkeram ujung gaun pengantin istrinya yang robek. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Dengan suara merengek yang memilukan, Ardi bersumpah bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia melemparkan semua kesalahan kepada ibunya. Ia berdalih bahwa Ibu Sukmalah yang memaksanya bersikap jahat, Ibu Sukmalah yang menyuruhnya menguasai harta, dan ia sebagai anak yang berbakti tidak punya pilihan selain menurut. Ardi memohon ampun, mengatakan bahwa cintanya pada Alia adalah tulus, terlepas dari siapa Alia sebenarnya. Mendengar pengkhianatan anaknya sendiri, Ibu Sukma menjerit histeris. Ia tidak terima disalahkan sendirian. Ia balas berteriak memaki Ardi sebagai anak tidak tahu diuntung yang berani menuduh ibunya. Pertengkaran memalukan antara ibu dan anak pun terjadi di atas panggung pelaminan, disaksikan oleh ratusan pasang mata. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, mempertontonkan betapa rapuhnya ikatan keluarga mereka yang dibangun di atas keserakahan. Alia hanya menatap drama itu dengan wajah datar tanpa emosi. Ia tidak merasa kasihan, ia hanya merasa jijik. Ia memberi isyarat tangan kepada Tuan Surya. Tuan Surya mengangguk mengerti. Ia memberi kode kepada teknisi di ruang kontrol audio visual. Tiba-tiba, layar LED raksasa di latar belakang panggung yang sedari tadi menampilkan inisial nama pengantin, berkedip dan berubah tampilan. Seharusnya, layar itu akan menampilkan video perjalanan cinta romantis atau foto-foto pre-wedding mereka. Namun,
Yang muncul di sana adalah sesuatu yang membuat napas semua orang tercekat. Layar raksasa itu kini menampilkan serangkaian tangkapan layar percakapan pesan singkat dari aplikasi chat. Itu adalah percakapan antara Ardi dan Hani. Tulisan di layar itu begitu besar, sehingga bisa dibaca jelas bahkan oleh tamu yang duduk di barisan paling belakang. Dalam percakapan itu, terlihat jelas betapa busuknya hati Ardi. Ada pesan di mana Ardi menyebut Alia sebagai sapi perah bodoh yang mudah ditipu. Ada juga pesan dari Hani yang menanyakan kapan Ardi akan menceraikan si Udik, itu agar mereka bisa menikah secara resmi. Tanggal percakapan itu bahkan tercatat baru kemarin malam, saat Alia sedang dipingit. Bukti perselingkuhan itu terpampang nyata tanpa bisa disangkal lagi. Hani yang berdiri di dekat tangga panggung mematung, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba melarikan diri dengan menutupi wajahnya menggunakan tas tangan, namun langkahnya terhenti ketika dua pengawal Tuan Surya menghadangnya dengan tegas. Tidak berhenti di situ, layar berganti menampilkan foto-foto mesra Ardi dan Hani di berbagai tempat liburan mewah, tempat yang Ardi bilang ia kunjungi untuk dinas luar kota. Suara riuh rendah cemoohan mulai terdengar dari para tamu. Mereka menunjuk-nunjuk Ardi dan Hani dengan jijik. Ardi yang masih berlutut kini terdiam 1000 bahasa. Ia tidak bisa lagi menyalahkan ibunya untuk bukti perselingkuhan ini. Ini adalah dosa pribadinya. Namun, Alia belum selesai. Ia ingin menghancurkan Ardi sampai ke akar-akarnya, bukan hanya secara sosial, tapi juga secara hukum. Slide di layar berganti lagi. Kali ini bukan foto atau chat, melainkan dokumen-dokumen keuangan dan laporan audit perusahaan. Itu adalah data internal dari kantor cabang tempat Ardi bekerja, yang notabene adalah anak perusahaan Hermawan Group. Dokumen itu menunjukkan bukti transfer ilegal dan manipulasi data yang dilakukan Ardi selama 2 tahun terakhir. Ardi telah menggelapkan dana operasional perusahaan senilai miliaran rupiah untuk membiayai gaya hidup hedonis keluarganya. Ia memalsukan tanda tangan, membuat vendor fiktif, dan menggelembungkan anggaran proyek. Ardi menatap layar itu dengan mata terbelalak ngeri. Ia tidak menyangka Alia bisa mengakses data rahasia itu. Tuan Surya mengambil alih mikrofon dan menjelaskan kepada hadirin bahwa apa yang dilakukan Ardi bukan sekadar kenakalan suami, melainkan tindak pidana korupsi korporasi yang serius. Ia menjelaskan bahwa tim audit internal pusat telah memantau pergerakan Ardi sejak lama atas perintah Alia, dan hari ini adalah hari eksekusinya. Seiring dengan penjelasan Tuan Surya, pintu samping gedung terbuka. Masuklah beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh tim pengacara dari Hermawan Group. Suasana pesta berubah menjadi tempat kejadian perkara kriminal. Ardi yang melihat polisi mendekat, mencoba bangkit dan lari ke belakang panggung, tapi kakinya tersandung gaun Alia dan ia jatuh tersungkur. Polisi dengan sigap menangkap Ardi, memelintir tangannya ke belakang, dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Bunyi, klik, dari borgol itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Ardi berteriak-teriak memohon belas kasihan, memanggil-manggil nama Alia, memohon agar istrinya tidak membiarkan suaminya dipenjara di hari pernikahan mereka. Namun Alia tidak bergeming. Ia memandang Ardi yang diseret polisi melewati kerumunan tamu. Jas pengantin mahal yang dikenakan Ardi kini kusut, rambutnya acak-acakan, dan harga dirinya hancur lebur. Alia berkata pelan namun tajam, bahwa Ardi harus belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Penjara adalah tempat yang paling pantas untuk pencuri dan pengkhianat. Ibu Sukma yang melihat putra kesayangannya ditangkap polisi, jatuh terduduk di lantai panggung. Ia menangis meraung-raung, memukuli dadanya sendiri. Mimpinya untuk menjadi besan konglomerat hancur dalam sekejap mata. Ia kehilangan anaknya, kehilangan muka, dan sebentar lagi ia sadar akan kehilangan tempat tinggalnya. Dinta hanya bisa menangis di pojokan, ketakutan melihat nasib kakak dan ibunya. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kejayaan keluarga Kusuma, kini berubah menjadi tragedi kehancuran total yang disiarkan langsung di hadapan ratusan mata. Dan di tengah kekacauan itu, Alia berdiri tegak laksana ratu yang baru saja memenangkan perang, menatap reruntuhan musuh-musuhnya dengan kepuasan yang dingin. Sirine mobil polisi yang membawa Ardi perlahan menjauh, suaranya semakin lama semakin sayup hingga akhirnya hilang ditelan hiruk-pikuk kota malam itu. Di dalam gedung pesta yang mewah, kepergian Ardi meninggalkan kekosongan yang mencekam, namun bukan kekosongan yang sepi, melainkan kekosongan yang penuh dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Ibu Sukma masih terduduk lemas di lantai panggung pelaminan yang dingin. Marmer yang melapisi panggung itu terasa menusuk kulitnya, namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan rasa beku yang menjalar di dalam hatinya. Ia menatap pintu keluar tempat anaknya baru saja diseret paksa, seperti seorang penjahat kelas teri. Pandangannya kosong, seolah jiwanya ikut terenggut pergi bersama mobil patroli itu. Namun,
Kesedihan seorang ibu dengan cepat berganti dengan ketakutan seorang wanita yang menyadari bahwa benteng pertahanannya telah runtuh total. Alia masih berdiri di tempatnya, tidak bergeser 1 inci pun. Ia menatap mertuanya dari ketinggian, memberikan jarak yang jelas antara seorang penguasa dan seorang tawanan. Para tamu undangan yang tadinya memadati area depan panggung kini mulai bergeser. Arah angin telah berubah sepenuhnya. Mereka yang tadinya tertawa bersama Ibu Sukma, kini mulai melontarkan cibiran. Suara-suara sumbang mulai terdengar dari kerumunan. Ada yang mengatakan bahwa Ibu Sukma adalah wanita tua yang tidak tahu diri, ada yang menyebutnya sebagai ibu yang gagal mendidik anak, dan ada pula yang secara terang-terangan mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan semua ini. Hujatan demi hujatan yang tadinya ditujukan kepada Alia, kini berbalik menyerang Ibu Sukma dengan kekuatan 10 kali lipat. Teman-teman sosialita Ibu Sukma yang biasanya memuji tas atau sepatunya, kini pura-pura tidak kenal dan memalingkan wajah mereka. Ibu Sukma menyadari perubahan situasi ini dengan sangat cepat. Insting bertahan hidupnya yang licik mulai bekerja. Ia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran mutlak saat ini hanyalah Alia. Wanita yang selama ini ia injak-injak harga dirinya, kini memegang kunci nasibnya. Dengan susah payah, Ibu Sukma memaksakan tubuhnya yang gemetar untuk bergerak. Ia tidak bangkit berdiri karena kakinya terlalu lemas, melainkan ia merangkak. Ya, seorang Ibu Sukma yang angkuh, merangkak di lantai panggung mendekati kaki Alia. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapapun yang mengetahui betapa kejamnya wanita itu selama ini. Sesampainya di dekat kaki Alia, Ibu Sukma mendongakkan kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata dan riasan tebalnya mulai luntur, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Ia berusaha memasang wajah paling memelas yang bisa ia buat. Tangannya yang gemetar terulur, mencoba meraih ujung gaun Alia, namun Alia memundurkan kakinya selangkah, menolak disentuh. Ibu Sukma tidak menyerah. Ia mulai berbicara dengan suara serak yang dipenuhi nada permohonan yang dibuat-buat. Ia memanggil Alia dengan sebutan menantuku sayang, sebutan yang tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya selama 2 tahun Alia mengenal keluarga itu. Ibu Sukma mulai merangkai alasan-alasan tidak masuk akal untuk membenarkan perbuatannya. Ia berkata bahwa semua hinaan dan cacian yang ia lontarkan tadi hanyalah sebuah sandiwara. Ia berdalih bahwa itu adalah ujian mental yang sengaja ia siapkan untuk menguji apakah Alia cukup kuat untuk menjadi istri dari keluarga Kusuma. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat menyayangi Alia, dan hanya ingin Alia menjadi wanita yang tangguh. Ibu Sukma bahkan mencoba tertawa kecil di sela tangisnya, mengatakan bahwa Alia telah lulus ujian itu dengan nilai sempurna, karena Alia ternyata adalah wanita hebat dari keluarga Hermawan. Ia memuji Alia setinggi langit, menjilat ludah yang baru saja ia buang. Ia berharap dengan pujian itu, hati Alia akan luluh karena ia mengira Alia masihlah gadis desa yang naif dan haus kasih sayang. Alia mendengarkan semua bualan itu dengan ekspresi datar yang tidak bisa ditebak. Ia membiarkan Ibu Sukma menyelesaikan dongeng konyolnya. Setelah Ibu Sukma diam, menunggu respon, Alia akhirnya membuka mulutnya. Namun, bukan kata-kata maaf yang keluar, melainkan tawa kecil yang dingin dan meremehkan. Alia bertanya dengan nada sarkastis. Sejak kapan menghina orang tua dan merobek baju pengantin menjadi bagian dari kurikulum ujian mental keluarga Kusuma? Alia mengingatkan Ibu Sukma tentang kejadian setahun lalu. Saat Alia sakit demam tinggi dan Ibu Sukma justru menyuruhnya mengepel lantai teras di bawah hujan karena dianggap malas. Alia bertanya apakah itu juga bagian dari ujian. Wajah Ibu Sukma pucat. Ia tidak menyangka Alia mengingat semua detail kekejamannya. Alia kemudian menunjuk amplop coklat berisi uang receh yang tadi dilemparkan Ibu Sukma, dan masih tergeletak di lantai. Dengan gerakan kaki yang santai namun penuh penghinaan, Alia menendang pelan amplop itu hingga bergeser tepat ke depan lutut Ibu Sukma. Bunyi koin beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring di tengah keheningan ruangan. Alia berkata bahwa ia mengembalikan uang itu kepada Ibu Sukma. Ia menyarankan agar Ibu Sukma menggunakan uang receh itu untuk ongkos naik angkutan umum ke kantor polisi guna menjenguk anak kesayangannya, karena mulai detik ini, semua fasilitas kendaraan yang biasa dipakai keluarga Kusuma telah ditarik oleh leasing maupun perusahaan. Mata Ibu Sukma terbelalak. Ia baru sadar bahwa mobil mewah yang ia bawa ke gedung ini bukanlah miliknya, melainkan atas nama perusahaan tempat Ardi bekerja, yang notabene milik Alia. Tanpa mobil itu, ia benar-benar harus pulang dengan kendaraan umum. Namun, kejutan dari Alia belum berakhir. Alia kembali berbicara, kali ini tentang rumah yang ditempati Ibu Sukma. Rumah besar 2 lantai di kawasan elit itu selama ini diakui Ibu Sukma sebagai hasil kerja keras almarhum suaminya. Padahal faktanya, rumah itu adalah fasilitas jabatan yang diberikan kantor kepada Ardi dengan status pinjaman.
Alia menjelaskan dengan sangat rinci bahwa karena Ardi telah dipecat secara tidak hormat dan terbukti melakukan korupsi, maka semua fasilitas kantor otomatis dicabut, termasuk rumah dinas tersebut. Alia melihat jam tangan mahalnya sekilas, lalu memberitahu Ibu Sukma dengan nada seperti orang yang sedang mengingatkan jadwal minum obat. Ia berkata bahwa tim legal perusahaan dan petugas keamanan sedang dalam perjalanan menuju rumah itu. Ibu Sukma memiliki waktu tepat 1 jam dari sekarang untuk mengemasi barang-barang pribadinya sebelum gembok gerbang diganti dan rumah itu disegel. Alia menegaskan bahwa hanya barang pribadi seperti baju yang boleh dibawa. Semua perabot, elektronik, dan barang berharga lainnya yang dibeli menggunakan uang hasil korupsi Ardi akan disita sebagai barang bukti dan jaminan ganti rugi perusahaan. Berita pengusiran itu menjadi pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa kewarasan Ibu Sukma. Ia membayangkan dirinya yang terbiasa tidur di kasur empuk ber-AC, nanti malam harus tidur di mana? Ia tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, dan tabungannya pun mungkin sudah habis dikuras Ardi untuk gaya hidup mereka. Ibu Sukma kembali bersujud, kali ini benar-benar mengemis. Ia memohon agar Alia tidak mengusirnya. Ia rela menjadi pembantu di rumah itu asalkan tidak diusir. Ia berjanji akan mencuci kaki Alia setiap hari. Namun, hati Alia sudah membeku. Tidak ada ruang untuk belas kasihan bagi orang yang tidak pernah memanusiakan manusia. Alia memberi isyarat kepada pengawal. 2 orang pengawal berbadan tegap maju dan mengangkat Ibu Sukma yang sedang bersujud agar berdiri. Mereka tidak menyeretnya dengan kasar. Namun cengkraman mereka cukup kuat untuk membuat Ibu Sukma tidak bisa meronta. Alia berkata bahwa waktu terus berjalan, dan jika Ibu Sukma tidak segera pulang untuk berkemas, maka barang-barangnya akan dikeluarkan paksa oleh petugas ke halaman rumah. Itu akan menjadi tontonan yang jauh lebih memalukan bagi tetangga komplek elit mereka. Mendengar ancaman itu, Ibu Sukma akhirnya berhenti meronta. Ia menatap Alia dengan tatapan penuh kebencian dan penyesalan yang bercampur aduk, lalu dengan langkah gontai dikawal oleh petugas keamanan, ia berjalan keluar dari gedung pesta yang kini terasa seperti neraka baginya. Di belakangnya, Dinta yang sedari tadi dia mematung karena syok, akhirnya sadar dan berlari mengejar ibunya sambil menangis histeris, meninggalkan pesta itu dengan rasa malu yang akan mereka bawa seumur hidup. Keluarga inti Kusuma telah hancur. Ardi di penjara, Ibu Sukma dan Dinta dalam perjalanan menjadi gelandangan. Namun, Alia tahu bahwa akar racun di keluarga itu bukan hanya pada 3 orang tersebut. Keluarga besar Kusuma, para paman, bibi, dan sepupu Ardi yang hadir malam itu, juga memiliki andil dalam penderitaan Alia. Merekalah yang selama ini ikut memanas-manasi, ikut tertawa saat Alia dihina, dan menikmati cipratan uang haram dari Ardi. Mereka duduk di meja-meja VIP, menikmati hidangan mahal sambil menertawakan kemiskinan Alia. Sekarang, giliran mereka yang akan merasakan betapa dinginnya lantai di dasar kehidupan. Fokus Alia kini beralih kepada kerumunan keluarga besar Ardi yang duduk berkelompok di sisi kanan panggung. Mereka tampak gelisah, saling berbisik dengan wajah pucat. Beberapa mencoba menyelinap pergi, namun akses keluar masih tertutup rapat. Tuan Surya, yang berdiri setia di samping Alia, menyerahkan sebuah tablet tipis. Alia menerima tablet itu dan mulai menggulir layarnya dengan jari telunjuknya yang lentik. Di layar itu terpampang daftar nama seluruh keluarga besar Ardi beserta koneksi bisnis dan pekerjaan mereka. Ternyata, hampir semua dari mereka menggantungkan hidup pada ekosistem bisnis Hermawan Group, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuan Surya memberikan kode kepada timnya yang berada di markas pusat. Detik berikutnya, sebuah simfoni kehancuran dimulai. Bukan dengan ledakan bom, melainkan dengan bunyi notifikasi ponsel yang berdering hampir bersamaan di meja keluarga Kusuma. Ting, ting, ting. Bunyi pesan masuk dan email itu terdengar susul-menyusul seperti rentetan tembakan. Salah satu paman Ardi, seorang pria gemuk yang tadi paling keras tertawanya, membuka ponselnya dengan tangan gemetar. Wajahnya seketika berubah menjadi abu-abu. Ia baru saja menerima email pemutusan kontrak kerjasama antara perusahaan catering miliknya dengan 5 hotel bintang 5 di kota itu. Kelima hotel itu adalah milik jaringan properti Hermawan Group. Dalam sekejap, bisnis yang ia bangun puluhan tahun itu kehilangan pelanggan utamanya dan terancam bangkrut total. Di meja sebelah, Bibi Ardi yang bekerja sebagai manajer investasi di sebuah bank swasta, menerima panggilan telepon mendadak. Ia mengangkat telepon itu dengan takut-takut. Suara di seberang sana memberitahukan bahwa nasabah prioritas terbesar mereka, yang ternyata adalah salah satu anak perusahaan Alia, baru saja menarik seluruh dana depositonya. Akibat penarikan dana massal itu, posisi si Bibi terancam dan ia diminta menghadap direksi besok pagi untuk menerima surat peringatan keras atau bahkan pemecatan. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke piring makan,
memecahkan keheningan di meja itu. Kepanikan menyebar seperti virus yang mematikan. Sepupu Ardi yang baru saja lulus kuliah dan diterima bekerja di perusahaan multinasional, mendapat notifikasi bahwa tawaran kerjanya dibatalkan secara sepihak dengan alasan evaluasi ulang integritas kandidat. Satu persatu, anggota keluarga Kusuma merasakan dampak dari kemarahan sang naga tidur. Mereka menyadari bahwa tangan kekuasaan Alia begitu panjang dan mencengkeram setiap aspek kehidupan ekonomi mereka. Mereka yang tadinya merasa aman dan sombong, kini sadar bahwa mereka hanyalah semut yang hidup di atas punggung gajah. Saat gajah itu bergerak sedikit saja, mereka semua akan jatuh dan terinjak. Suasana di area keluarga Kusuma menjadi kacau balau. Ada yang menangis, ada yang mencoba menelepon balik bos mereka dengan putus asa, dan ada yang saling menyalahkan satu sama lain. Gara-gara kamu ikut-ikutan Ibu Sukma menghina Alia, kita semua kena getahnya, teriak salah satu kerabat kepada yang lain. Pertengkaran internal pun pecah. Solidaritas keluarga yang mereka banggakan ternyata rapuh dan hancur, seketika saat kepentingan perut mereka terganggu. Alia menyaksikan kekacauan itu dengan kepuasan yang tenang. Ia tidak perlu turun tangan memukul mereka. Cukup dengan satu jentikan jari di dunia bisnis, ia bisa membuat hidup mereka berantakan. Di tengah kekacauan itu, Alia memutuskan bahwa ini adalah saatnya untuk melakukan transformasi terakhir. Ia tidak ingin lagi mengenakan gaun pengantin robek yang penuh dengan kenangan pahit itu. Ia memberi isyarat kepada asistennya. Beberapa staf wanita naik ke panggung, membawa sebuah partisi atau penyekat ruangan portabel yang elegan, serta sebuah gantungan pakaian. Alia masuk ke balik partisi itu. Bayangan siluetnya terlihat sedang melepas gaun pengantinnya. Para tamu menunggu dengan napas tertahan, penasaran dengan sosok baru yang akan muncul. Hanya butuh waktu 2 menit. Ketika partisi itu ditarik kembali, Alia sudah tidak lagi mengenakan gaun pengantin putih yang menyedihkan. Kini, ia mengenakan setelan blazer dan celana bahan dengan potongan tie loret yang sangat rapi dan elegan. Pakaian itu memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan yang kuat. Rambutnya yang tadi disanggul kaku kini digerai bebas, menonjolkan kecantikan alaminya yang tegas. Alia bukan lagi pengantin wanita yang terbuang. Ia telah terlahir kembali sebagai Alia Hermawan, pemimpin tertinggi Hermawan Group. Alia berjalan kembali ke tengah panggung dengan langkah yang mantap. Bunyi sepatu hak tingginya yang mengetuk lantai terdengar berirama dan mengintimidasi. Ia mengambil mikrofon untuk terakhir kalinya malam itu. Matanya menyapu wajah-wajah keluarga Kusuma yang kini menunduk ketakutan, tidak berani menatap matanya. Alia berbicara dengan suara yang penuh wibawa, mengumumkan sebuah keputusan bisnis yang mengejutkan. Ia mengumumkan bahwa Hermawan Group baru saja menandatangani akta akuisisi terhadap perusahaan tekstil tempat Dinta, adik Ardi, bekerja sebagai desainer magang. Dinta yang belum jauh meninggalkan gedung karena menunggu ibunya yang berjalan lambat, mendengar pengumuman itu dari pengeras suara luar. Ia membeku. Itu adalah perusahaan impiannya, tempat ia menaruh segala harapannya untuk menjadi desainer terkenal. Alia melanjutkan pengumumannya, mengatakan bahwa kebijakan pertama yang ia ambil sebagai pemilik baru perusahaan tekstil itu, adalah membersihkan perusahaan dari karyawan yang memiliki sikap buruk dan tidak bermoral. Tanpa menyebut nama, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Karir Dinta telah tamat bahkan sebelum benar-benar dimulai. Alia menatap lurus ke arah kamera yang menyiarkan gambar wajahnya ke layar raksasa. Tatapannya seolah menembus layar dan menatap langsung ke jiwa setiap orang yang pernah meremehkannya. Ia menutup pidatonya dengan sebuah pertanyaan retoris yang menohok, mengulang kata-kata hinaan yang pernah dilontarkan kepadanya namun dengan makna yang terbalik. Sekarang, lihatlah diri kalian. Siapa sebenarnya yang kampungan dan tidak punya harga diri? Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah terpampang jelas di wajah-wajah keluarga Kusuma yang hancur lebur. Malam itu, Alia tidak hanya membatalkan pernikahannya, tetapi ia juga meruntuhkan sebuah dinasti kecil yang dibangun di atas kesombongan, dan menggantinya dengan monumen keadilannya sendiri. Suasana di dalam gedung resepsi itu telah berubah total, dari sebuah pesta pernikahan yang meriah menjadi ladang pembantaian harga diri bagi keluarga Kusuma. Alia berdiri di atas panggung dengan setelan bisnisnya yang elegan, memandang lautan manusia yang kini terdiam dalam ketakutan. Jika sebelumnya para tamu undangan berlomba-lomba mendekati Ibu Sukma dan Ardi untuk mencari muka, kini mereka berbalik arah seperti kawanan ikan yang mencium bau darah predator. Fokus mereka berpindah sepenuhnya kepada Alia. Mereka sadar bahwa wanita muda yang berdiri tegak di sana bukanlah gadis desa yang bisa dipermainkan, melainkan raksasa ekonomi yang memegang kendali atas nasib banyak orang di ruangan itu. Ketakutan mulai merayap di wajah-wajah para tamu, terutama mereka yang tadi sempat ikut tertawa atau melontarkan komentar sinis. Satu persatu, tamu undangan yang merasa bersalah mulai bergerak mendekati panggung.
Bukan untuk menyerang, melainkan untuk melakukan tarian kemunafikan yang menjijikkan. Seorang wanita parubaya dengan gaun merah menyala, yang tadi terdengar paling keras mencemooh gaun Alia, kini maju dengan senyum lebar yang dipaksakan. Ia mengulurkan tangannya ke arah Alia, mencoba menyentuh ujung sepatu Alia sebagai tanda permohonan maaf yang berlebihan. Wanita itu mulai meracau, mengatakan bahwa ia sebenarnya dari awal sudah menduga bahwa Alia memiliki aura bangsawan. Ia berdalih bahwa matanya tadi rabun karena pencahayaan gedung yang kurang baik, sehingga ia salah menilai penampilan Alia. Ia bahkan berani bersumpah bahwa ia sebenarnya sangat mengagumi kesederhanaan Alia yang menurutnya sangat langka di zaman sekarang. Alia tidak menyambut uluran tangan itu. Ia hanya menatap wanita itu dengan sorot mata dingin yang membuat nyali siapapun menciut. Alia tidak perlu berkata apa-apa, tatapannya sudah cukup untuk membuat wanita itu mundur perlahan dengan wajah merah padam karena malu. Namun, antrean penjilat belum berakhir. Seorang pria pengusaha properti yang merupakan rekan bisnis Ardi ikut maju. Pria ini tadi sempat berbisik kepada Ardi untuk segera menceraikan Alia agar bisnis mereka lancar. Kini, ia datang dengan wajah penuh penyesalan palsu. Ia membungkuk hormat berkali-kali seperti boneka per di dashboard mobil. Ia memuji Alia sebagai sosok visioner dan memohon agar perusahaan Alia tidak memutus kontrak suplai bahan bangunan yang sedang berjalan dengan perusahaannya. Ia bahkan menawarkan saham kosong di perusahaannya sebagai tanda permohonan maaf. Melihat parade kemunafikan ini, Alia merasa muak. Ia berjalan menuju meja kecil di samping podium, tempat sebuah gelas kristal berisi air mineral mewah bertengger. Ia mengambil gelas itu dengan gerakan yang sangat anggun dan presisi. Jari jemarinya melingkar di batang gelas dengan teknik yang sempurna. Sebuah etiket kelas atas yang hanya dikuasai oleh mereka yang lahir dan dibesarkan di lingkungan aristokrat. Alia mengangkat gelas itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya lampu sorot memantul pada permukaannya yang bening. Tindakan sederhana ini adalah sindiran telak bagi Pak Samsul dan tamu-tamu lain yang di awal acara sempat menghinanya tidak tahu cara memegang gelas dengan benar. Alia kemudian berbicara melalui mikrofon. Suaranya tenang namun bergema ke seluruh ruangan. Ia berkata bahwa ia memiliki ingatan yang sangat tajam. Ia ingat setiap wajah yang tertawa, setiap mulut yang mencibir, dan setiap telunjuk yang mengarah padanya dengan nada merendahkan malam ini. Alia menunjuk ke sudut-sudut ruangan, ke arah titik-titik kecil di langit-langit gedung. Ia memberitahu para tamu bahwa gedung ini dilengkapi dengan sistem kamera pengawas tercanggih yang merekam suara dan gambar dengan resolusi tinggi. Setiap detik penghinaan yang terjadi di ruangan ini telah terdokumentasi dengan sempurna di server pribadinya. Para tamu sontak menoleh ke atas, mencari kamera-kamera yang dimaksud dengan wajah panik. Alia melanjutkan kalimatnya dengan nada yang lebih tegas. Ia mengumumkan bahwa mulai besok pagi, tim legal dan humas Hermawan Group akan meninjau rekaman tersebut. Siapapun yang terekam melakukan penghinaan verbal atau tindakan tidak menyenangkan terhadapnya malam ini, akan masuk ke dalam daftar hitam perusahaan. Itu berarti, mereka tidak akan pernah bisa berbisnis, bekerja sama, atau bahkan sekadar menjadi vendor bagi seluruh jaringan bisnis di bawah naungan Hermawan Group dan afiliasinya. Di negara di mana Hermawan Group menguasai hampir setengah sektor ekonomi, masuk daftar hitam itu sama saja dengan hukuman mati bagi karir dan bisnis mereka. Ancaman itu membuat lutut para tamu lemas. Mereka yang berprofesi sebagai pengusaha membayangkan kebangkrutan di depan mata. Mereka yang berstatus pejabat membayangkan karir politik mereka hancur, karena skandal membuli pengusaha besar. Suasana pesta yang mewah kini berubah menjadi ruang penyiksaan psikologis. Tidak ada lagi yang berani mendekat untuk menjilat. Mereka hanya bisa berdiri mematung, menundukkan kepala, berharap Alia tidak melihat wajah mereka. Hani, selingkuhan Ardi yang masih tertahan di pinggir panggung, mencoba memanfaatkan kelengahan pengawal untuk kabur. Namun, Alia melihatnya. Alia memanggil nama Hani dengan suara lantang. Hani terlonjak kaget, langkahnya terhenti. Alia berkata bahwa Hani tidak perlu buru-buru pergi. Alia punya hadiah khusus untuk wanita yang telah merusak rumah tangganya itu. Alia memberi isyarat kepada Tuan Surya. Tuan Surya kemudian mengumumkan bahwa Hani, yang ternyata bekerja sebagai influencer dan model paruh waktu, kini telah kehilangan semua kontrak brand ambasadornya. Agensi yang menaungi Hani ternyata dimiliki oleh salah satu sepupu Alia. Dalam hitungan menit, akun media sosial Hani yang memiliki ratusan ribu pengikut telah dinonaktifkan secara paksa oleh platform karena laporan pelanggaran massal yang digerakkan oleh tim siber Alia. Hani menjerit histeris, menyadari bahwa sumber penghasilan dan kebanggaannya telah lenyap. Ia terduduk lemas di lantai, menangisi nasibnya yang kini sama hancurnya dengan keluarga Kusuma. Alia memandang sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Ia melihat wajah-wajah ketakutan, penyesalan, dan kehancuran. Tidak ada kepuasan sadis di hatinya.
Hanya rasa lega bahwa beban kepura-puraan yang ia pikul selama 2 tahun akhirnya terangkat. Ia telah membersihkan hidupnya dari benalu-benalu beracun. Tuan Surya mendekat dan berbisik pelan di telinga Alia, memberitahukan bahwa helikopter sudah siap untuk lepas landas, dan para direksi di Singapura sudah menunggu kehadirannya untuk rapat darurat akuisisi perusahaan asing. Alia mengangguk. Ia meletakkan gelas kristal itu kembali ke meja dengan bunyi denting yang halus namun tegas. Tanpa mengucapkan salam perpisahan, Alia berbalik badan dan melangkah menuju pintu keluar khusus di belakang panggung, diikuti oleh barisan pengawal pribadinya. Ia berjalan dengan punggung tegak, meninggalkan ruangan pesta yang penuh dengan manusia-manusia serakah itu. Di belakangnya, keheningan menyelimuti ruangan, hanya terdengar isak tangis Hani yang menyayat hati. Pesta itu telah usai, bukan dengan pemotongan kue atau dansa romantis, melainkan dengan pelajaran hidup paling brutal yang pernah mereka saksikan. Alia Hermawan telah meninggalkan panggung sandiwaranya, kembali ke tahtanya yang sesungguhnya di puncak dunia, meninggalkan mereka semua dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak malam pernikahan yang menggemparkan itu. Waktu terus berjalan, membawa perubahan nasib yang drastis bagi semua orang yang terlibat. Di sebuah kios koran di pinggir jalan protokol ibu kota, wajah Alia Hermawan terpampang besar di sampul majalah bisnis internasional terkemuka, Forbes. Judul utamanya tertulis dengan tinta emas, Woman of the Year, Sang Ratu Bisnis Asia. Di foto itu, Alia terlihat anggun dan berwibawa, mengenakan busana rancangan desainer dunia, tersenyum dengan sorot mata yang penuh percaya diri dan kebahagiaan. Tidak ada lagi jejak gadis desa yang tertindas. Alia kini dikenal sebagai pemimpin visioner yang membawa Hermawan Group mencapai puncak kejayaan baru. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghormatinya karena kemampuan dan karakternya, bukan karena uangnya semata. Hidupnya penuh dengan kesibukan yang bermakna, jauh dari drama picisan keluarga Kusuma. Sementara itu, roda nasib berputar ke titik terendah bagi mereka yang dulu menghinanya. Pemandangan kontras terlihat di sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota, tempat di mana bau selokan menggenang dan rumah-rumah berhimpitan tanpa ventilasi yang layak. Di salah satu petak kontrakan sempit yang lembab, Ibu Sukma duduk di lantai semen yang dingin. Tubuhnya kini kurus kering, wajahnya keriput dan kusam, jauh dari bayangan nyonya besar yang dulu gemar pamer tas mewah. Ia sedang sibuk menyikat tumpukan baju kotor milik tetangganya. Ya, Ibu Sukma kini menyambung hidup sebagai buruh cuci harian. Tangan halusnya dulu kini kasar dan pecah-pecah terkena deterjen murah. Setiap kali ia melihat baju pengantin di televisi tetangga, hatinya terasa nyeri, teringat bagaimana ia menghancurkan masa depannya sendiri karena kesombongan. Dinta, yang dulu sombong dan memuja kemewahan, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil. Ia sering dimarahi oleh pemilik warung karena kerjanya lamban. Impiannya menjadi desainer telah musnah, karena tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima seseorang dengan catatan buruk dari Hermawan Group. Setiap hari ia harus melayani pelanggan yang kasar, menahan air mata saat teringat bahwa dulu ia pernah hidup enak tanpa perlu bekerja keras. Ia menyalahkan ibunya atas semua penderitaan ini, dan pertengkaran mulut antara ibu dan anak menjadi menu sehari-hari di kontrakan sempit mereka, menambah penderitaan batin yang tak berujung. Bagaimana dengan Ardi? Pria itu baru saja menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman 1 tahun penjara. Namun, status sebagai mantan narapidana kasus penggelapan uang membuatnya menjadi sampah masyarakat. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Teman-temannya menjauh, Hani pun sudah lama meninggalkannya untuk mencari mangsa baru. Ardi kini menggelandang di jalanan, menjadi manusia tanpa arah. Ia mencoba melamar kerja sebagai kuli panggul di pasar, tapi fisiknya yang lemah dan tidak terbiasa kerja kasar membuatnya sering diusir. Akhirnya, ia terpaksa menjadi pengamen jalanan di perempatan lampu merah kawasan elit, tempat di mana dulu ia sering melintas dengan mobil dinasnya yang nyaman. Siang itu matahari bersinar terik, membakar aspal jalanan. Ardi berdiri di tengah kemacetan dengan gitar kecil yang senarnya fals, menyanyikan lagu sumbang dengan suara parau. Wajahnya kusam, penuh debu dan keringat, bajunya lusuh dan berbau matahari. Ia mengetuk kaca-kaca mobil mewah, berharap ada belas kasihan berupa uang receh. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depannya, karena lampu merah menyala. Ardi mengenali jenis mobil itu, sebuah limousine edisi terbatas yang harganya miliaran rupiah. Dengan penuh harap, ia mendekat dan mengetuk kaca jendela belakang yang gelap. Kaca jendela itu perlahan turun. Jantung Ardi seakan berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di dalamnya. Itu Alia. Mantan istrinya duduk dengan anggun, sedang membaca dokumen di tabletnya. Alia menoleh perlahan ke arah jendela. Mata mereka bertemu. Ardi terpaku, mulutnya ternganga, air mata seketika menggenang di pelupuk matanya yang kotor.
Ia ingin berteriak memanggil nama Alia, ingin meminta maaf, ingin memohon kesempatan kedua, atau sekadar meminta tolong diselamatkan dari kehidupan jalanan yang keras ini. Namun, tatapan Alia berbeda. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, bahkan tidak ada rasa dendam. Tatapan Alia kosong dan datar, seperti seseorang yang melihat orang asing yang tidak penting. Bagi Alia, Ardi bukan lagi siapa-siapa, hanya bagian dari masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Alia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengambil selembar uang pecahan terbesar dari tasnya, uang berwarna merah yang masih kaku dan baru. Dengan gerakan santai, ia mengulurkan uang itu kepada Ardi, bukan sebagai pemberian istri kepada suami, melainkan sedekah dari orang kaya kepada pengemis jalanan. Ardi menerima uang itu dengan tangan gemetar hebat. Sentuhan tangan Alia tidak terasa hangat, melainkan dingin dan berjarak. Sebelum Ardi sempat mengucapkan apapun, lampu lalu lintas berubah hijau. Kaca jendela mobil kembali naik perlahan, menutup akses Ardi ke dunia Alia untuk selamanya. Mobil mewah itu melaju mulus meninggalkan Ardi yang berdiri mematung di tengah asap knalpot. Ardi meremas lembaran uang itu di dadanya, lalu jatuh berlutut di aspal yang panas. Ia menangis meraung-raung di tengah bisingnya klakson kendaraan. Ia sadar, ia telah membuang berlian paling berharga demi memungut batu kerikil yang tak berharga. Dari kejauhan, di seberang jalan, Ibu Sukma yang kebetulan sedang berjalan pulang membawa keranjang cucian, melihat pemandangan itu. Ia melihat anaknya berlutut menangis, dan melihat mobil mantan menantunya menjauh dengan kemegahan. Kakinya lemas, keranjang cuciannya jatuh berserakan di trotoar. Penyesalan yang amat sangat menghantam dadanya hingga sesak. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Karma telah tuntas dibayar lunas. Mereka harus menjalani sisa hidup dalam penderitaan dan penyesalan yang abadi, sementara Alia terus melaju tinggi, tak tersentuh, dan tak terkejar. Cerita ini berakhir dengan keadilan yang sempurna, menempatkan setiap orang tepat di posisi yang pantas mereka dapatkan. 5 tahun telah berlalu sejak insiden di gedung pernikahan itu. Waktu berjalan tanpa ampun, mengubur nama keluarga Kusuma ke dalam liang kelupaan yang gelap, sementara nama Alia Hermawan semakin bersinar terang di langit kesuksesan. Di sebuah lahan luas yang asri di pinggiran kota, sebuah acara peresmian besar sedang berlangsung. Ini bukan pesta pamer kekayaan, melainkan peresmian, panti asuhan dan sekolah gratis Cahaya Hermawan. Alia berdiri di atas podium, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menebar harapan. Ia mengenakan pakaian formal yang sederhana namun berkelas. Di sampingnya, berdiri seorang pria tegap dengan senyum hangat. Pria itu adalah Evan, seorang dokter spesialis anak yang juga filantropis. Berbeda dengan Ardi yang hanya mengincar hartanya, Evan mencintai Alia karena visi dan kebaikan hatinya. Mereka bertemu dalam sebuah kegiatan sosial, dan Evan tidak pernah tahu Alia adalah konglomerat sampai bulan ketiga perkenalan mereka. Saat tahu pun, sikap Evan tidak berubah sedikit pun. Ia tetap pria sederhana yang tulus. Alia menggunting pita peresmian, disambut tepuk tangan riuh dari anak-anak panti yang wajahnya berseri-seri. Alia tersenyum lebar, senyum yang benar-benar lepas tanpa beban. Ia menatap langit yang cerah. Luka di hatinya akibat pengkhianatan masa lalu telah sembuh total, tidak meninggalkan bekas, digantikan oleh cinta baru yang lebih sehat dan dewasa. Ia sadar, balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh, melainkan menjadi bahagia dan melupakan keberadaan mereka sepenuhnya. Sementara itu, bermil-mil jauhnya dari kemeriahan itu, di sebuah gang sempit yang becek dan bau, seorang wanita tua dengan punggung bungkuk sedang mengais bak sampah di belakang sebuah rumah makan. Itu adalah Ibu Sukma. Rambutnya kini memutih sepenuhnya dan acak-acakan. Kulitnya penuh daki. Ia mencari sisa makanan yang masih layak makan untuk dibawa pulang ke gubuk kardusnya. Tiba-tiba, mata Ibu Sukma menangkap sobekan koran bekas yang menjadi pembungkus nasi basi di tempat sampah. Di sobekan koran itu, terpampang wajah Alia yang sedang tersenyum bahagia bersama Evan. Berita di bawahnya tertulis, Alia Hermawan menemukan kebahagiaan sejati dan mendirikan sekolah gratis. Tangan Ibu Sukma gemetar memegang koran kotor itu. Air matanya menetes, jatuh membasahi wajah Alia di kertas itu. Di gubuk kardus mereka, Ardi terbaring lemah di atas tikar tipis karena sakit-sakitan akibat hidup di jalanan. Dinta sudah lama pergi kabur meninggalkan mereka karena tidak tahan hidup susah. Entah nasibnya sekarang bagaimana, tidak ada yang tahu. Ibu Sukma menatap Ardi yang batuk-batuk, lalu menatap kembali foto Alia. Penyesalan itu datang lagi, lebih menyakitkan dari hari-hari sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia pernah memegang kunci menuju surga dunia, namun ia membuangnya ke lumpur karena kesombongan. Ibu Sukma meremas koran itu, lalu melemparnya ke tanah. Ia tidak sanggup melihatnya lagi.
Ia sadar, bagi dunia, Alia adalah pahlawan dan inspirasi. Namun bagi Alia, Ibu Sukma dan Ardi hanyalah debu masa lalu yang sudah tidak diingat lagi. Mereka masih hidup, bernapas, namun mereka sudah mati dalam ingatan Alia. Dan dilupakan oleh orang yang pernah kita sakiti saat mereka sukses, adalah hukuman yang jauh lebih menyiksa daripada penjara sekalipun. Angin berhembus pelan, menerbangkan sobekan koran itu menjauh, membawa serta sisa-sisa harga diri keluarga Kusuma yang telah hilang tak berjejak.